Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji dua pembahasan. Yang pertama kita akan kaji tafsir juz amma dari surat Al-Insyiqaq, kelanjutan dari ayat 12 pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua kita akan kaji dari fikih wanita karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim mengenai fikih wanita tentang masalah nikah. Ya, sekarang dibuka surat Al-Insyiqaq ayat 12 dan seterusnya. Kita baca, tak tuntun nih. Dibaca dari ayat ke-7. Ayat ke-7 sampai ayat ke-15. Ayat ke-7 sampai ayat ke-15. Baik, sampun? Sudah dibuka? Baik. Baik, kita mau sarangan saking ta'awud sekali bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tuntun. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a
amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا Baik, sekarang kita lanjutkan faedah saking tafsir surat Al-Insyiqaq. Kemarin sampai faedah nomor berapa? Sekarang tulis ayat 13. Ayat 13 faedah nomor 15. Faedah nomor 15. Lihat ayatnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dalam keluarganya dalam keadaan masrura, dalam keadaan gembira. Coba perhatikan ayat sebelumnya. Itu membicarakan tentang apa? Kalau ayat yang pertama, yang menerima kitab dengan tangan kanan. Yang menerima kitab dengan tangan kanan. Kemudian penjelasan berikutnya, orang yang menerima kitab dengan tangan kiri, diterimanya tangan kiri dari belakang. Ini kata para ulama, ini tujuannya untuk menghinakan. Jadi orang yang jelek dikasihnya dari belakang. Ini tanda nggak santun, nggak sopan. Dikasih dari belakang. Nah sekarang lalu disebutkan setelahnya, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia ketika di dunia kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrura, dalam keadaan gembira. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan apa? Dalam keadaan masrura, dalam keadaan gembira. Ini berarti ceritakan tentang orang yang baik apa orang yang jelek? Kalau yang pertama terima kitab dengan tangan kanan, berarti orang yang baik.
kembali kepada keluarganya ketika di surga, dia senang. Yang kemarin kita sebut yuhasabu hisaba yasira, dia dihisab dengan hisab yang mudah. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah kemarin? Apa yang dimaksud hisab yang mudah? Dosanya ditampakkan, dia sudah akui, namun Allah tutupi setiap dosa-dosa yang telah ditampakkan tadi. Akhirnya tidak mendapatkan hukuman. Lalu kan setelah itu membicarakan tentang orang yang menerima kitab dengan tangan kiri. Berarti yang disebut sekarang ini, dia kembali pada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini untuk orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kiri ketika di dunia. Innahu kana itu menunjukkan lampau. Bedakan dengan kalimat sebelumnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada kana enggak di situ? Ada kana atau tidak? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura yang sebelumnya. Ada kana enggak? Tidak ada. Namun pada ayat selanjutnya disebut innahu kana fi ahlihi masrura. Ada kata kana menunjukkan lampau. Itu kaidah bahasa Arab. Kana itu menunjukkan lampau. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu past tense. Bentuk lampau yang dulu. Dulu dia ketika di dunia dia senang kembali kepada keluarganya. Yaitu karena senang terus-menerus dalam maksiat. Terus-menerus mengikuti hawa nafsu. Di akhirat dia akhirnya mendapatkan siksa, kitabnya dia terima dengan tangan kiri. Sekarang faedah ke 15 dari ayat 13. Faedah ke-15, orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya ketika di dunia dia dalam keadaan gembira. Dia dalam keadaan gembira, yaitu tidak takut siksa Allah, yaitu tidak takut siksa Allah, dan juga tidak berharap dengan negeri akhirat, dan juga tidak berharap dengan negeri akhirat. Sehingga di dunia dia berbuat seenaknya, sehingga di dunia dia berbuat seenaknya, sehingga di dunia dia berbuat seenaknya, yang haram dikerjakan, dan perintah ditinggalkan. Nah sekarang untuk hadapi tempat alam seperti itu atau keadaan nanti seperti itu pada hari kiamat, apa yang mesti dilakukan? Yaitu amalnya itu ditambah dan juga banyak-banyak berdoa agar bisa mendapatkan hisab yang mudah. Doanya diantaranya yang disebutkan dalam hadis, Allahumma hasibni
hisaban yasira. Coba dicatat faedah nomor 16. Doa agar diberi hisab yang mudah pada hari kiamat. Titik 2. Allahumma hasibni hisabai yasira. Hasibni hisabai yasira. Hisabai yasira. Coba saya ulang ya. Allahumma hasibni hisabai yasira. Coba diulang sarengan. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ustaz Malik. Allahumma hasibni hisabai yasira. Dicatat artinya, ya Allah, hisablah aku. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah. Pakai B nggih. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Artinya kita berdoa pada Allah, di akhirat nanti hisabnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa nanti Allah tutupi sehingga nanti tidak masuk dalam hitungan yang dapat mengurangi pahala-pahala kebaikan kita, dan juga kalau setiap kebaikan itu mudah-mudahan dilipat gandakan. Jadi banyak-banyak berdoa tadi supaya dapat hisab yang mudah apa? Allahumma hasibni hisabai yasira. Kemudian ayat ke-14. Kemudian ayat ke-14. Lihat ayat ke-14. Innahu dhanna allai yahur. Sesungguhnya mereka mengira bahwa mereka tidak akan lagi kembali kepada Tuhannya. Ini tentang orang tadi yang kita masih membicarakan orang yang menerima kitab dengan tangan kiri. Ini orang-orang yang jelek, orang-orang yang mendapat keumuman, yang menerima siksaan di akhirat, menerima kitab dengan tangan kiri, dibicarakan lagi di sini. Mereka di akhirat mereka itu merasa bahwasanya tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sekarang faedah ke-17. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri merasa tidak akan dibangkitkan, merasa tidak akan dibangkitkan, merasa tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Merasa tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian Allah katakan lagi, bala inna rabbahu kana bihi basira. Iya, sesungguhnya Rabb-nya
terhadap dia itu maha melihat, akan membalas segala perbuatan yang telah dia lakukan. Maka tulis ayat ke-15 faedah nomor 18. Ayat 15 faedah nomor 18. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Yaitu maha melihat, masih dilanjutkan, yaitu Allah maha mengetahui setiap perbuatan. Allah mengetahui setiap perbuatan dan pasti akan membalas. Dan pasti akan membalas. Kemudian faedah yang terakhir ini dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau katakan faedah nomor 19. Orang yang bersenang-senang di dunia, orang yang bersenang-senang di dunia sampai meninggalkan ketaatan dan ibadah. Orang yang bersenang-senang di dunia sampai meninggalkan ketaatan dan ibadah, itu tanda tidak memiliki iman. Itu tanda tidak memiliki iman dan tidak meyakini hari pembalasan. Dan tidak meyakini hari pembalasan. Karena tadi perhatikan orang-orang yang dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura, itu senang-senang di dunia, namun akhirnya di akhirat itu mendapatkan siksa. Maka kalau orang cuma senang-senang di dunia, foya-foya atau kerja, cari kebutuhan, namun dia meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah, maka itu tanda imannya itu kurang, atau imannya itu tidak ada, atau tidak percaya lagi pada hari kiamat, seperti dijelaskan dalam ayat-ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu tafsir surat Al-Insyiqaq.